Sebenarnya kami sudah berusaha maksimal lah sepertinya di babak pertama. Namun kayaknya teman-teman dan saya juga lambat panas. Waduh, berarti pakai mesin Jerman ya kan? Baik, selamat datang untuk Kapten Tim Semanda Sampit ya. Dan juga perwakilan dari sekolah SMA Negeri 2 Sampit Bapak Tommy, kaptennya Mas Ronald. Oke, dengan Mas Ronald. Baik ya, selamat datang dan apa kabar? Alhamdulillah baik. Dalam saat ini baik-baik aja. Iya, Sehat, baik-baik. masih Sehat. semangat. Mantap. Baik, kita tahu tadi malam itu kan Semanda Sampit ya. Semanda Sampit itu sudah berhasil menjadi juara ataupun ya memenangi lah pertempuran, katakanlah pertandingan selama 8 hari kalau nggak salah di Liga Futsal Kalteng Pos 2024 ya kan. Nah, bagaimana nih perasaannya nih setelah menjadi kampion lah, setelah jadi juara di Liga Futsal? Kalau menurut kita ini Liga Futsal sebenarnya skalanya sekalteng loh, jadi memang luar biasa. Gimana nih perasaannya dari Mas Ronaldo deh sebagai kapten timnya nih, membawa teman-teman jadi juara? Perasaan saya selama kurang lebih 1 minggu lebih lah bertanding di sini, saya mendapat pengalaman baru, terutama pada ajang yang lebih bergengsi dari pertandingan-pertandingan yang saya lakukan terusus di Sampit lah. Kalau di Sampit kan ketemunya sama-sama sekolah di Sampit, di Kota Waringin Timur. Kalau ini kan lebih jangkauannya lebih luas skalanya. Jadi ketemu sekolah-sekolah di Palangkaraya dan sekolah-sekolah lain yang pasti tantangan baru lah, bisa bertemu mereka lagi di Kota Palangkaraya ini untuk Liga Futsal Kalteng Pos. Dan tentunya musuhnya juga dengan orang-orang yang baru, taktiknya juga istilahnya berbeda dengan yang biasa Ronald kalau bertanding di skala Sampit atau Kotim gitu ya. Kotim berbeda dengan di sini. Terus Ronald, kalau selama ini di Sampit sendiri kamu sering nggak sih jadi ada pertandingan-pertandingan gitu di skala Sampit dulu deh, ada sering nggak? Kalau di Sampit terutama untuk di bidang olahraga futsal sering, apalagi kalau antar sekolah. Kalau antar sekolah itu biasanya antara ulang tahun sekolah, event-event yang diselenggarakan dari Asosiasi Futsal Kota Waringin Timur khususnya sering mengikuti. Tapi bukan hanya dalam skala sekolah, ada yang individual, misalnya perorangan ikut tim di Sampit untuk itu ikuti Liga Futsal di sana. Jadi sebenarnya ketika ada HUT sekolah, HUT sekolah tuh ada pertandingan untuk Sampit ya. Oh gitu. Nah terus sehingga menjadi juara nih di LFKP kalau kita sebut itu Liga Futsal Kalteng Pos. Persiapannya tuh seperti apa nih? Persiapannya berapa lama lah untuk timnya dulu? Nanti kita ngobrol sama Pak Bang Tommy. Bang Tommy dari sekolah Pak ya, kita ngobrol sama kapten timnya. Berapa lama nih tim kamu nih untuk persiapannya? Kalau buat persiapan sejak lama, kemarin kan tidak lama ada pertandingan yang di Palangka itu, yang Kitara itu kan ikut pertandingan di sini. Di Tuhan juga dapat juara 1 kemarin. Kan sudah sampai Sampit kurang lebih waktu sebulan ke depan latihan terus di sana untuk persiapan Liga Futsal Kalteng Pos ini. Jadi banyak yang kami evaluasi lah dari kemarin, entah dari segi formasi, segi strategi ataupun komunikasi yang memang kurang kemarin kami lakukan. Jadinya bisa lebih baik lah di Liga Futsal Kalteng Pos. Nah, dalam Liga Futsal Kalteng Pos ini juga kan kamu terpilih ataupun dianggap menjadi pemain terbaik kan? Ya kalau terus gimana nih perasaan kamu deh menjadi pemain terbaik itu? Apakah emang biasa-biasa aja karena sudah sering nih jadi pemain terbaik terus, jadi kayaknya nggak ada bedanya? Tapi kalaupun seperti itu jadi pemain terbaik di semacam Liga Futsal Kalteng Pos ini seperti apa deh gitu aja deh dulu. Perasaan saya kalau jadi pemain terbaik, jujur memang tidak menyangka karena gitu nggak nyangka ya nyangka. Sebenarnya kan banyak antara dari tim lawan atau tim kami sendiri yang memang mainnya lebih ngotot, lebih baik. Namun sebenarnya memang tujuan kami ke sini bukan cari prestasi untuk individualnya. Jadi buat prestasi sekolah. Jadi siapapun yang terpilih, entah
best player atau yang menjadi yang terbaik lah di dalam pertandingan ini. Yang penting kita sudah mencapai maksimal juara 1 dulu. Artinya sebenarnya kamu tuh juga mainnya los aja ya, nggak ngejar itu kan, nggak ngejar harus main bagus sendiri daripada teman-teman, nggak ada ya. Artinya bang kamu bermain biasa ya seperti selayaknya sebuah tim gitu lah. Boleh. Bagus nih. Terus aku mau ngobrol sama Pak Tommy, Bang Tommy deh. Bang Tommy ini kan dari sekolahan ya. Dari sekolahan. Kalau di Semanda sendiri nih di SMA Negeri 2 Sampit ini pembinaannya terhadap anak-anak murid gitu di bidang futsal ataupun olahraga lain tuh seperti apa sih di sekolahan? Kalau dari yang kami lihat ya Pak ya, kepala sekolah itu kayaknya support dana luar biasa lah kalau misalnya berarti ya? Iya, Bapak Kepala Sekolah tuh kayak selalu mendukung untuk kegiatan-kegiatan siswa dari segi olahraga, bahkan nggak cuma di olahraga nih, dari segi tari, akademik, non akademik, semuanya disupport lah. Dari segi kebudayaan segala macam semua selalu disupport. Terus alhamdulillahnya kemarin itu Bapak itu berbarengan dengan pelantikan kepala sekolah kan. Jadi Bapak itu kepala sekolah baru atau Bapak itu kepala sekolah lama, tapi ini periode yang baru dilantik lagi. Jadi tetap kepala sekolah Semanda. Di Palangkaraya. Pelantikannya di sini karena berkenaan dengan itu akhirnya Bapak bisa hadir nonton anak-anak gitu kan. Kayaknya kalau saya dengar dari anak-anak kan kayak makin lebih semangat tuh kalau misalnya ada kepala sekolah. Iya, langsung ditonton gitu ya. Iya Pak. Artinya sebenarnya Bapak kepala sekolah, sebentar, kita mau jelasin dulu nih. Mungkin ada yang nonton nanti, kita kan harus tahu nih kepala sekolah kita nggak sebutin namanya. Kepala sekolah siapa dulu nih? Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sampit itu Dr. Andes Kodarahim. Dr. Andes Kodarahim. Iya, Bapak Kepala Sekolah. Salut ya, aku pokoknya sama Bapak Kepala Sekolah kalau bisa ya istilahnya kalau kita sih senang ya. Seorang kepala sekolah tapi supportnya luar biasa terhadap siswa-siswa dan bahkan kan nggak cuman olahraga aja kan, sebetulnya Bang Tommy itu ada tari, semua banyak, istilahnya semua kegiatan kan didukung persis didukung penuh sama Bapak luar biasa deh, salut jempol buat Pak Kodarahim ya, Pak Dr. Andes Kodarahim. Ya, terus seperti apa nih khusus kalau yang di persiapan futsal sendiri dari sekolah bisa jadi juara gimana Bang Mas Tommy? Kalau kemarin itu Pak kan seperti yang disebut Ronald, kebetulan kan kemarin kami habis pulang dari Jitara kan ya Ronald. Pulang dari Jitara, terus Bapak Kepala Sekolah Pak Kodar itu langsung dapat undangan dari Kalteng Pos untuk kegiatan ini. Langsunglah beliau panggil pembina futsal yaitu Pak Ari. Nah karena memang biasanya yang nemanin Pak Ari berangkat itu saya sebagai asisten kan ya, mengelola keuangan gitu ceritanya. Jadi dipanggil oleh Pak Ari sama Pak Kodar juga, bertemu beliau, terus beliau sampaikan ke Pak Ari ini ada undangan dari Kalteng Pos, bisa nggak disiapkan lagi anak-anak untuk keberangkatan, untuk biaya semuanya sudah aman, nanti pokoknya kita berangkat, Pak Ari sama Pak Tommy aja lah yang kelola semuanya gimana, anak-anak siap nggak? Oh udah pasti siap Pak, kata Pak Ari gitu kan. Nah tapi mohon maaf ini Pak ya, kebetulan Pak Arinya nggak bisa hadir karena kondisi. Pak Ari berarti sebagai pembina. Pelatih lah kata seperti itu mungkin. Iya, pembina juga ngelatih juga karena kan beliau yang ngedampingin anak-anak. Lanjut gimana tuh ceritanya? Nah, jadi kata Pak Ari, kalau anak-anak pasti siap Pak. Apalagi kan kalau kita berangkat lagi nih katanya. Apalagi nih Kalteng Pos kan ya yang mengadakan ini pasti. Ya mereka senang kan ya Pak, setiap pagi kan ada update-nya tuh di Kalteng Pos. Tapi ngomong-ngomong nih berarti mungkin di sekolah sana juga sudah mengenal Kalteng Pos dong ya? Udah pasti dong Pak, kan kalau sekolah udah pasti ada langganan itu korannya. Iya, saya sebenarnya Mas, kita Liga Futsal Kalteng Pos ini sebenarnya sudah berjalan dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Harapan kita sih mungkin ini akan menjadi event tahunan. Amin. Nah, bertepatan dengan itu kita juga mau pertanyakan nih kira-kira kan sebentar, ya Ronald kelas 3 kan tadi ya? Kelas 3. Kelas 3 Pak. Nah, untuk pembinaan selanjutnya nih Pak, karena untuk tahun depan itu kan paling tidak harus mempersiapkan pemain-pemain barunya tuh. Seperti apa tuh nanti dari sekolah gitu? Kalau dari sekolah kan ngikut gimana anak-anaknya aja kan ya Pak. Tapi kalau saya lihat tadi malam itu yang mereka kan ada senang ada sedihnya kan ya, karena mereka Ronald itu
pastinya pertandingan ini terakhir Pak, gitu kan. Iya. Cuma ternyata saya baru tahu kalau mereka sudah menyiapkan tim yang kelas 11. Ini tim kelas 11-nya nanti dan lain sebagainya. Ya harapan saya sih kemungkinan mereka semoganya bisa lagi ikut di event selanjutnya. Dan bisa berbuat banyak sama seperti kakak-kakaknya lah paling nggak kan jadi juara gitu kan targetnya. Amin. Namanya itu tanggung jawab Ronald kan. Mempersiapkan untuk kelas 11. Mempersiapkan adik-adik masih ada waktu berapa nih? Lulusnya kan Juni ya. Maret Pak. Itu udah persiapan Januari, Berarti Februari, Maret. pulang nanti sudah harus menggenjot anak-anak, adik-adik. Iya, udah mulai. Ada event besar nih tahun depan pasti ada kan gitu. Udah mau mulai. Yang bagus-bagus aja. Nanti dia ada seleksi. Nah betul. Terus aku mau kembali ke Ronald nih. Secara ini kita ngobrolin LFKP ya. Secara yang kamu rasakan deh, yang kamu rasakan itu seperti apa sih persaingan di dalam permainan tim-tim yang ada lawan-lawanmu lah. Yeah. Sebentar, kalau nggak salah dari 4 kali bertanding kan, bukan di penyisihan itu 3 kali bertanding kalian, menang terus kan. Iya. Kemudian di 8 besar, kemudian langsung ke semifinal. Dari 8 kali pertandingan lah, itu menurut kamu tim apa sih yang agak merepotkan istilahnya gitu? Yang kamu rasakan ya? Iya. Kalau menurut saya tidak ada terkecuali lah tim-tim sekolah di Palangkaraya. Yang pasti setiap bermain lawan tanding kami, yang pasti mereka sudah menunjukkan lah kualitas mereka. Namun berkat usaha kerja keras dari tim kita sendiri, itu yang membuat kami menang dan mendapat hasil maksimal. Jadi lebih ke arah sama aja sebenarnya. Yang penting itu semangat dari hati dan teman-teman juga. Oh gitu ya. Nah, ada nggak nih kalau yang kusaksikan ya, yang kita saksikan sama-sama lah. Dalam permainan Semanda nih, khususnya kalau aku perhatikan nih, dari permainan Semanda tuh selalu mukul ya, ibaratnya tuh serangannya tuh di babak kedua. Nah, apa itu salah satu strategi dari Pak pelatihnya Pak Aris tuh, atau kalian aja nih yang pinter-pinter sendiri di lapangan seperti apa? Coba boleh dibocorin sedikit. Ya, jadi gini, kalau sebenarnya kami sudah berusaha maksimal lah sepertinya di babak pertama. Namun kayaknya teman-teman dan saya juga lambat panas. Waduh, berarti pakai mesin Jerman ya. Lambat panas, jadi ngegenjotnya atau lebih pressing ke babak kedua. Oh gitu, jadi bukan strategi dari pelatih sebenarnya itu ya. Kalau babak pertama kan memang ada strategi kita membaca permainan musuh seperti apa. Namun memang faktor lainnya juga karena memang di babak kedua lebih panas. Udah mulai panas kedua. Gitu ya di babak kedua. Lebih terasa kompak, lebih terasa menguasai lapangan gitu ya. Permainan dulu di babak pertama. Iya, jadi memang kita saksikan sih ya permainan dari Semanda itu dari lawan pertamanya itu nampak kerepotan sih pertamanya, tapi babak kedua bangkit. Kemudian di pertandingan selanjutnya seperti itu juga. Sampai yang kemarin di final kan kita sama-sama saksikan tuh, waduh. Nah, akhirnya kan bisa menjadi pemenang. Itu sudah memperkirakan atau emang karena hasil perjuangan di lapangan aja tuh Ronald? Itu hasil perjuangan juga. Memang yang mengira juara sudah pastilah. Target kami berangkat dari Sampit kan memang harus juara di sini. Jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun kami lakukan semaksimal mungkin untuk membawa piala itu ke Sampit lagi. Intinya sih sebenarnya dari awal sudah tekad berjuang dulu ya. Iya kan. Tapi sebenarnya menerima juga sih kalau katakanlah kalah jadi juara 2 tuh tetap nggak masalah berarti. Cuman targetnya sih maunya juara 1 kan. Iya. Cara ini tentunya sangat senang sekali lah. Senang sekali lah. Oke deh. Nah, kalau menurut Mas Ronald dan Bang Tommy nih, untuk di Sampit sendiri itu Kota Waringin itu gimana ya? Pembinaan ini terus terang saya di Palangkaraya gitu kan ngelihat teman-teman SMA Semanda ini lebih katakanlah lebih menonjol, dibuktikan dengan jadi juara kan gitu. Apakah memang pembinaan di sana itu lebih bagus atau seperti apa? Bisa diceritakan deh mungkin dari Mas Ronald atau Bang Tommy apa? Iya, bisa Ronald. Sebenarnya masalah pembinaan kan terutama di Kalteng atau di Kotim itu masih kurang, minim. Jadi paling biasa sering itu latihan mandiri
latihan masing-masing dari perorangan maupun per tim. Jadi di sana kan misalnya satu sekolah kan sudah punya pelatih. Jadi latihan di sekolah itu kalau kurang nambah lagi sendiri. Jadi di sana nggak ada yang namanya pembinaan khusus lah. Karena kalau pembinaan dari sejak dini kan jarang kalau di Kotim. Oh gitu ya. Iya. Nggak ada khusus sebenarnya. Iya, nggak ada khusus. Sebenarnya lebih sering diadakannya event-event futsal juga baik sih untuk melaksanakan pembinaan gitu kan. Jadi akhirnya mereka udah terbiasa berkompetisi Sebenarnya gitu nggak kan. secara langsung ya. Iya, lebih kepada itu. Kayaknya dari swasta juga banyak mengadakan kok. Kayak kemarin aja ada Ardina Pak ya gitu. Pokoknya ada mengadakan event-event futsal juga. Event umum lah. Iya, dan kebetulan kan mereka banyak tergabung di ini juga Mas. Apa namanya? Di klub-klub luar daripada sekolah. Jadi kan mereka udah tahu gimana bergabung dengan orang-orang luar gitu kan. Bagus sekali. Ya. Oke. Silakan sambil diminum. Nggak apa-apa kita minum. Iya, Mas, Nanti kita lanjutin masih seputar tentunya masih seputar inilah futsal dan bola ya. Nah, berarti di Sampit jadi pembinaannya itu walaupun nggak ada secara khusus tapi dengan adanya turnamen-turnamen turnamen-turnamen itu jadi mengasah anak-anak teman-teman yang ini ya. Oke. Nah, Ronald, ini kamu kan sudah punya modal jadi pesepak bola, katakanlah jadi pemain lah, pemain terbaik, kemudian di sekolah juga lebih menonjol. Nah ini kira-kira nanti kamu kan mau lulus nih, lulusnya ada nggak nih mau melanjutin kemana gitu? Kalau tujuan lulus kan kata orang tua juga lanjut kuliah juga. Itu sedang mendaftar lah. Kalau nggak di Palangkaraya atau bisa lebih lanjut ke Banjarmasin. Soalnya kan terutama kalau di bidang olahraga kan kita mencari yang lebih maju lah hitungannya. Lebih maju. Jadi kalau misalnya kita ada prestasi, ada bakat, kalau kata orang tua harus dikembangkan. Jadi ikuti alurnya, semoga bisa capai lebih baik kata orang tua. Ya, artinya sebenarnya modal kamu tetap kamu pakai ya, kebiasaan main bola itu tetap jadi salah satu pertimbangan kemana sih supaya bola aku nggak berhenti, nggak hilang. Tetap kan. Ya, mungkin salah satu ke kota yang lebih maju sepak bola. Selain bisa belajar, sekaligus bisa latihan, meningkatkan ininya juga kan. Kemampuannya kan. Betul. Iya betul. Nah, ini selanjutnya nih mungkin gimana nih kalau ada harapannya deh buat liga futsal dulu di Kalteng dulu deh nanti. Harapannya seperti apa nih untuk di Kalteng ini? Kalau harapan buat liga futsal di Kalteng, yang pasti kalau diadakan tiap tahun kan ada bibit-bibit yang belum kelihatan, misalnya dari sekolah-sekolah pelosok, sekolah-sekolah yang memang jarang tersorot ke ibu kota lah. Jadi pemain-pemain yang seperti itu sih bisa kelihatan, entah dari individualnya, cara mainnya, atau memang dia bagaimana dia bersatu di dalam tim. Jadi banyak dapat pemain dari situ, bibit-bibitnya. Kalau dari sekolah Pak, mungkin pengennya seperti apa nih supaya sekolahnya bisa lebih maju ngikutin futsal. Pandangan Bang Tommy deh dari sekolah ini seperti apa? Mungkin kayaknya lebih kepada keberlanjutan sih Mas. Misalnya kan ini diadakan, ini kan tarafnya tingkat provinsi gitu kan ya. Siapa tahu ada keberlanjutannya mungkin ke nasional. Karena kan notabene jadi motivasi juga kan buat anak-anak untuk mencapai kemenangan gitu kan. Misalnya, oh iya nih karena udah juara 1 di provinsi, siapa tahu berangkat ke nasional kan. Jadi kayak kita harus menang nih gitu kan. Jadi ada motivasinya. Mungkin keberlanjutannya itu sih Mas. Nah, Bang Tommy, ini kan dari sekolah boleh mengajak mungkin dari sekolah lain katakanlah Liga Futsal Kalteng itu sebenarnya untuk sekalteng ya. Tapi kebetulan yang ada itu kan Semanda Sampit mungkin bisa dikabarkan nanti ke sekolah-sekolah lain. Iya, itu udah pasti. Gimana suasananya di Liga Kalteng seperti itu kan. Mungkin harapannya bisa disampaikan untuk yang sekolah lain ya gimana nih supaya bisa ikut lagi nih. Silakan. Ya harapannya sih Pak kalau untuk tahun depan semoga dari Sampit nggak cuma Semanda lah gitu kan. Jadi biar bisa lebih ramai lagi. Terus kompetitif ya. Iya, jadi biar rekan-rekan di Palangkaraya juga tahu kan gimana permainan anak-anak Sampit gitu kan.
Terus kalau bisa juga ya jangan cuma Sampit sama Palangka kan ya. Betul. Siapa tahu ada dari Murung Raya atau dari Barito kan lebih asik jadinya tuh Pak. Iya. Koneksi di Bartim, Murung Raya, Gunung Mas. Jadi kan Kalteng Posnya bisa rame tuh, Liga Kalteng Posnya. Ya, semoga tahun depan semoga di tahun depan bisa. Yang lain bisa ikut merasakan kompetisi yang digelar Kalteng Pos, ya kan harapan kita kan seperti itu, ya kan. Nah, dan mungkin sampai di situ dulu deh kita ya obrolan kita dan kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Kapten Tim Semanda Sampit Ronald aja namanya. Ronald Marvin Tulungin dan Pak Bang Tommy. Tommy Pratama. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir di ruang redaksi di podcast kita dan sukses terus untuk sekolah SMA Negeri 2 Sampit. Amin. Dan juga Ronald Sabri. Terima kasih.